Orang Cina kaya-kaya. Ah, masa sih? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Benar gak sih orang Tionghoa atau yang sering kita bilang orang Cina di Indonesia ini terlihat lebih kaya-kaya daripada pribuminya? Pasti di antara kalian ada yang berpikir sama seperti saya ya. Nah, menurut saya hal yang pertama yang membuat orang-orang Cina ini ataupun orang Tionghoa ini terlihat kaya yaitu salah satunya mereka itu adalah minoritas. Jadi dengan jumlah mereka yang lebih sedikit daripada pribumi, maka hampir rata-rata mereka semua terlihat kaya daripada orang-orang yang ada di Indonesia ataupun penduduk asli Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang Cina di Indonesia ini terlihat sangat kaya ataupun terlihat lebih kaya daripada kita orang-orang pribumi? Nah, mari kita kulik bagaimana kebiasaan mereka sehingga generasi-generasi mereka bisa tetap menjaga kekayaannya sampai 7 turunan. Nah, sebelum kita melanjutkan apa saja yang mereka lakukan, kebetulan di sini saya bekerja di perusahaan orang Cina, salah satu distributor yang dimiliki oleh orang Cina. Jadi sedikit banyaknya saya tahu bagaimana kegiatan mereka ataupun asal-usul mereka sehingga mereka bisa memiliki aset yang begitu besar ya. Walaupun mereka tidak terkenal seperti orang-orang yang kita ketahui, tapi saya yakin aset yang mereka miliki itu lebih banyak daripada orang-orang yang mengaku dirinya crazy rich. Yang pertama, bagi orang Tionghoa ataupun orang-orang Cina, bekerja keras dengan rajin dan juga gigih adalah salah satu kebiasaan mereka. Dan juga biasanya sifat ini menjadi turun-temurun oleh mereka. Nah, sebenarnya pada poin satu ini adalah nyata ya yang sering kita lihat. Pasti teman-teman punya kawan-kawan yang terdiri dari keluarga orang Cina ataupun punya kenalan dengan kawan-kawan orang Cina. Biasanya ketika orang tuanya memiliki usaha, entah itu toko kelontong ataupun toko-toko handphone, biasanya anak-anak mereka ketika tidak sekolah ataupun ketika hari libur pasti membantu orang tuanya. Nah, sebenarnya hal ini sudah biasa mereka lakukan, dan bahkan di tempat saya bekerja pun anak pemilik perusahaan tersebut bahkan kerjanya lebih lama dari kami, karyawan-karyawannya. Bahkan dia bisa pulang sampai jam 10 malam ataupun jam 11 malam. Kadang dia cerita sampai orang tuanya itu menjemput baru anaknya itu mau pulang. Kalau tidak dijemput mungkin dia asik dengan bekerja. Nah, bahkan di suatu kisah ketika kami mengunjungi orang tuanya sakit pun, orang tuanya bercerita sampai-sampai mereka dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pasti ada pekerjaan yang dilakukan. Ketika mereka tidak bekerja, pasti ada aja yang mereka rasakan, yaitu entah itu sakit ataupun merasa bosan dengan aktivitasnya. Mereka lebih baik bekerja daripada berdiam diri di satu tempat yang sebenarnya itu orang-orang pribumi yang sukai ya, seperti healing ataupun berdiam diri di kamar sambil main HP. Itu adalah orang-orang pribumi yang sukai. Sementara orang-orang Tionghoa ataupun orang-orang Cina yang ada di Indonesia, mereka tidak menyukai hal tersebut. Kebanyakan mereka lebih suka bekerja daripada berdiam diri. Nah, pada poin satu ini sudah pasti dong, dengan orang yang bekerja keras dengan rajin dan gigih, sudah pasti memiliki finansial yang lebih baik daripada orang yang santai-santai. Nah, pada poin satu ini semoga kita bisa menirunya ya. Ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dan juga rajin sehingga apa yang kita kerjakan membuahkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, makan bubur dulu sebelum sukses, baru makan nasi setelah sukses. Nah, sebenarnya ini istilah yang sering dipakai mereka. Banyak teman-teman mungkin jumpai atau sering melihat atau sering mendengar cerita-cerita sukses orang-orang Cina
Mereka rata-rata ketika masih kecil, saat ayahnya ataupun orang tuanya merintis suatu usaha, mereka pasti merasakan makan yang tidak enak ataupun makan yang seadanya. Walaupun mereka bisa dikatakan mampu membeli suatu makanan yang enak, pasti mereka lebih memilih makanan yang lain. Yang penting perut mereka terisi dan mereka kenyang, daripada membeli makanan yang mahal namun tujuannya sama, yaitu sama-sama untuk kenyang. Nah, di poin ini juga bos-bos di tempat saya bekerja ataupun pemilik perusahaan saya bekerja juga pernah membagikan ceritanya, kisahnya, yaitu anaknya bilang kalau mereka makan ataupun orang tua mereka masak, mereka wajib menghabiskan apa yang dimasak. Tidak boleh ada makanan yang tersisa, walaupun kadang mereka merasa bosan ataupun enek ya bahasa kita dengan makanan yang ada, tapi mereka tidak membuang makanannya. Nah, ini berbanding balik dengan kita orang-orang pribumi yang notabene-nya mampu membeli makanan dan tidak kekurangan makanan ya. Kita lebih mengikuti gengsi, lebih suka makanan mahal daripada makan apa adanya. Karena gengsi kita yang terlalu tinggi, kita lebih suka menghabiskan makanan kita, padahal makanan mahal ataupun makanan murah itu sama-sama mengenyangkan. Yang penting makanan itu sehat dan baik. Nah, semoga kita bisa mengikuti bagaimana cara orang Tionghoa ataupun orang Cina yang di Indonesia mereka mengatur pola makan mereka, sehingga dengan kita menurunkan ego kita ataupun menurunkan gengsi kita baik itu terhadap makanan, kita bisa mencapai atau memiliki finansial yang baik. Yang ketiga, pantang hidup bermewah-mewah, lebih baik berhemat dan sederhana. Nah, pasti banyak teman-teman lihat orang-orang Cina di sekitar kalian memiliki kendaraan yang apa adanya, ataupun bahkan kendaraan mereka lebih jelek daripada kita, sementara mereka punya aset ataupun tanah atau perusahaan yang besar daripada kita. Nah, banyak juga di antara orang-orang Cina tersebut yang bahkan tidak memiliki kendaraan. Mereka bisa naik transportasi umum ataupun travel-travel yang tersedia pada daerah tersebut. Nah, biasanya orang-orang Cina ini lebih memilih barang untuk membeli cash daripada kredit, berbeda dengan kita. Kalau bisa kita berhutang dengan jangka yang lama gitu kan untuk mendapatkan suatu barang. Nah, sementara orang-orang Cina lebih memilih untuk membeli cash daripada berhutang dengan orang. Makanya banyak di antara orang-orang Cina yang memiliki kendaraan yang biasa-biasa saja, namun mereka memiliki aset yang banyak karena prinsip mereka lebih baik berinvestasi daripada hidup bermewah-mewah. Sementara kita orang-orang pribumi lebih suka berfoya-foya daripada investasi. Bahkan kalau disuruh menabung, alasan mereka selagi bisa menikmati, kenapa tidak? Itu adalah sebenarnya salah satu prinsip yang salah. Nah, semoga pada poin 3 ini kita dapat mengikuti bagaimana orang-orang Tionghoa ataupun orang-orang Cina yang ada di Indonesia mengatur pola hidup mereka ya. Sehingga dengan kita mampu berhemat, tidak berfoya-foya, kita mampu memiliki finansial yang baik dan juga memiliki keadaan ekonomi yang stabil. Yang keempat, nah ini sebenarnya sering kita jumpai, dan ini kalau saya menyimpulkan, orang Cina itu pantang membuka toko kalau tidak tersenyum. Nah, biasanya kalau kita belanja di tempat orang-orang Cina ataupun di tempat orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia, mereka itu rata-rata murah senyum dan juga lebih cerewet daripada kita orang-orang pribumi. Mereka pasti menjelaskan ataupun menawarkan barang-barang mereka dengan detail. Sementara kita ini yang orang-orang pribumi itu sangat sulit sekali untuk tersenyum. Apalagi kalau misalnya pelanggan kita banyak. Bahkan kita cuek dengan pelanggan kita gitu kan. Atau kita hanya menawarkan sekedar saja terhadap barang yang kita jual. Sementara orang-orang Cina ini ketika mereka berjualan, walaupun pelanggan mereka banyak, mereka mampu melayani kita
dengan baik, dengan tersenyum, dan juga tetap menjelaskan barang-barang mereka dan sabar. Nah, sebenarnya ini perlu kita tiru bagaimana cara mereka berdagang ataupun bagaimana cara mereka berbisnis sehingga kita mampu mengikuti gaya mereka atau mengambil pelajaran bagaimana cara mereka berdagang dan juga berbisnis. Yang kelima, ini adalah hal yang penting ya, yaitu orang-orang tua mereka berpikir bagaimana cara mewarisi kekayaan mereka. Nah, orang-orang pribumi biasanya tidak memikirkan ini. Banyak di antara orang-orang tua kita yang tidak memikirkan bagaimana generasi kedepannya, apa yang harus diwarisi mereka, dan bahkan banyak juga orang-orang tua sekarang yang membebankan masa tua mereka dengan anak-anaknya. Itu kenapa makanya zaman sekarang itu disebut dengan generasi sandwich. Mereka membiayai diri mereka, membiayai keluarga mereka, dan juga membiayai orang tua mereka. Nah, banyak orang-orang Cina di sekitar kita ataupun orang-orang Tionghoa di sekitar kita memikirkan bagaimana kekayaan mereka diwarisi ke anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka tidak kesulitan di masa depan nanti. Nah, itu dia alasan kenapa orang-orang Tionghoa ataupun orang-orang Cina di Indonesia terlihat lebih kaya dengan waktu yang lama ataupun memiliki kekayaan turun-temurun. Nah, semoga kita yang orang-orang pribumi ini tetap mau belajar dan melihat orang-orang sekitar, sehingga kita juga memiliki finansial yang baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diterapkan mulai sekarang ya, sehingga video ini juga bermanfaat untuk kamu. Terima kasih.